Gato, gel pengurang gatal Konicare. Gato? Jangan asal digaruk, digel aja pakai gel pengurang gatal Konicare. Thermorex untuk panas demam. Thermorex Plus untuk flu dan batuk. Thermorex, kembalikan keceriaan si kecil. Cacing-cacing di perut, curi semua nutrisi. Tapi tak perlu takut, ada Convermax. Convermax, basmi cacingan. Produksi Konimax. Gato? Jangan asal digaruk, digel aja pakai gel pengurang gatal Konicare. Si kecil batuk, pastikan dulu gejala lainnya. Untuk batuk pilek, beri Anaconidin. Untuk batuk flu yang disertai demam, beri Anaconidin OBH. Anaconidin, jauhkan si kecil dari batuk. Produksi Konimax. Kenapa aku pilih Evere? Karena Evere gelatin free, bebas unsur hewani. Cangkangnya terbuat dari rumput laut, 100% alami. Evere, cantiknya kulit sehat. Produksi Konimax. Gato, gel pengurang gatal Konicare. Nah, gimana Bunda? Seru kan? Pastinya kalau mau lebih seru lagi, enakan kita nanya-nanya langsung nih Bunda. Ikutin saya yuk. Nah Bunda, sekarang saya sudah berada di klinik Sasana Patra dan di samping saya ini udah ada seorang terapis yang expert yang sudah biasa memijat bayi, namanya Mbak Wulan. Halo Mbak Wulan. Dan juga ada Bunda Putri. Halo. Nah sebenarnya Mbak Wulan pijet bayi sehat dan juga pijet bayi yang sakit misalnya flu gitu ya, itu memang tekniknya beda ya? Tekniknya beda, ya. Kalau untuk bayi sehat biasanya masasnya seluruh tubuh dari ujung kaki sampai wajah juga nanti dimasas. Oh mukanya? Iya, wajah juga dari bayi. Kalau untuk misalnya kasus batuk yang lebih spesifik, biasanya masasnya hanya di bagian dada, punggung. Jadi biar dimasas otot-otot bantu pernapasannya. Oh, jadi dia lebih nyaman ya walaupun sakit. Tapi kan Mbak Wulan pasti ada hambatan nih ketika anak sakit misalnya ya. Terus dia rewel, udah dibawa ke sini, harus dipijit pasti teriak-teriak, pasti ada berontak-berontaknya. Itu bukannya nambah stres kalau dia dipaksa untuk dipijit, nih diem ini juga biar enak gitu emang. Makanya masas itu harusnya dibuat anaknya senyaman mungkin. Jadi bisa anaknya sambil main, bisa. Jadi nggak perlu harus terlentang, harus tengkurap, harus pokoknya posisi-posisi tertentu dibebasin kan, aja ya. Apalagi kalau misalnya anaknya udah mulai merangkak, udah mulai jalan, otomatis kan nggak bisa diam gitu. Jadi kita yang mengikuti anaknya, bukan anak yang mengikuti terapisnya. Sulit nggak sih sebenarnya untuk bunda-bunda di rumah nih atau ayah-ayah di rumah untuk praktekin gerakan-gerakan yang basic standar untuk bisa dilakui di rumah gitu? Kalau misalnya nggak ada waktu ya harus rutin datang, itu gimana tuh Mbak? Sebenarnya sih untuk gerakannya sangat mudah. Jadi gerakannya umumnya itu sirkuler. Sirkuler, bisa dilihatin nggak nih Mbak Wulan gimana sih sirkuler tuh? Jadi circle gitu ya? Melingkar, jadi biar tekanannya juga merata. Oh, gitu. Itu di semua bagian ya, jadi Iya, tangan, betul. paha, Iya. betis, itu sirkuler. Itu yang paling mudah diikutin ya. Terus dada juga sirkuler gitu ya? Dada iya, di bagian dadanya sirkuler. Kemudian nanti agak ditarik juga ke sebelah atas. Oh, jadi agak-agak diurut gitu ya? Iya. Mungkin nggak sih ada bayi yang begitu dipijat ternyata dia teriak menunjukkan
rasa sakit kayak nggak nyaman itu tandanya apa tuh? Berarti tekanannya mungkin bisa terlalu Keras? bisa terlalu Atau? keras, atau mungkin anaknya lagi kurang enak badan. Atau justru itu ada tanda-tanda penyakit yang lagi timbul Enggak atau sih. tiba-tiba mungkin oh ini keseleo. Biasanya Bunda, tiap gitu. anak beda-beda ya. Jadi ada anak yang misalnya ketemu orang baru takut gitu. Jadi otomatis sebelum kita melakukan massage juga kita harus beradaptasi dulu dengan anaknya, kenalan dulu dengan anaknya. Jadi kenalan itu akan membuat bayi atau anak itu juga rileks Lebih ya. nyaman juga di dekat kita. Soalnya Iya. kita kan pegang-pegang badannya juga. Iya. Oke, makasih sharingnya ya Bunda Putri dan juga Mbak Wulan. Dadah Putra. Nah Bunda, berkaitan dengan topik kita pagi hari ini, sebelumnya saya pengen berbagi dulu dari beberapa postingan yang sudah masuk melalui Facebook Diary Bunda. Saya bacain ya, ada cerita dari Bunda Febriani Nurhasana. Anakku Javier 4 bulan setiap mau mandi selalu dipijet di bagian wajah, bagian tangan dan kaki serta pijatan pada perut. Dengan maksud agar bayi rileks kembali dan melancarkan pencernaan bayi sehingga perkembangan anak tidak terganggu. Sering juga ditambah gerakan mengayuh sepeda dan menekukan lutut disentuhkan pada bagian perut untuk menghindari sembelit. Alhamdulillah Javier tidak pernah rewel lagi dan sepertinya baik-baik dalam tumbuh kembangnya. Wow, good news ya Bunda. Dan selanjutnya ada juga cerita dari Bunda Vita Yusni. Bunda, dari anak pertama sampai kedua saya selalu pijat sendiri sebelum mandi pagi dan sore. Dan untuk si kakak saya tambahkan brain gym setelah dipijit. Selain untuk menghindari kolik, juga bagus untuk tumbuh kembang anak. Dan selain itu bonding antara bunda dan anak juga lebih terasa. Bener banget nih ya cerita dari Bunda Vita Yusni. Terima kasih untuk bunda-bunda yang udah sharing melalui Facebook dari Bunda. Nanti selanjutnya minggu depan juga harus ikutan ya untuk sharing di sini. Dan untuk bunda di rumah jangan kemana-mana karena kita akan kembali untuk ngobrol dengan yang tadi tuh surprise dari kita. Kembali lagi di sini di Diary Bunda.